makam Eyang Wadak ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya, di sini ada beberapa simbol ya. Di sini memang Makara, yaitu pipi tangga candi. Makara sendiri di sini ada mahkota bunga teratai. Bunga teratai artinya memang kebijaksanaan ya, serta mungkin asana atau tempat duduk para dewa gitu ya. Artinya memang sebuah simbol kebijaksanaan ya, sebuah peradaban. Kemudian di atasnya memang ada semacam lengkung, sulur lengkung. Artinya memang sebuah simbol keabadian serta dua simbol namanya nawa ruci ya. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Ya, saat ini memang kita berada di situs Eyang Wadak ya, makam Eyang Wadak ya. Memang sejarahnya terselubung misteri, dan bagaimana kemudian kita melacak dan menelisik jejak-jejak kesejarahan serta artefak-artefaktual yang sangat penting di situs Eyang Wadak. Diduga memang artefak-artefak ini merupakan peninggalan era kerajaan Majapahit semacam karesian ya. Ada 7 karesian dalam kitab Negara Kertagama ya. Ada Butun, ada Sumpit, ada Pawitra, ada Jagadita ya, dan beberapa karesian yang lainnya. Ciri-ciri karesian adalah punden berundak-undak gitu ya. Punden berundak. Misalnya banyak di sini struktur punden berundak-undak. Nah, saat ini memang lokasinya dilengkapi dengan musola, tempat penginapan, dapur gitu ya. Nah, ini karena memang banyak para pertapa dan para berziarah yang di sini. Ada yang sampai menginap 1 minggu, 40 hari, 1 bulan. Nah, dari berbagai daerah tentunya. Nah, memang kondisinya artefak-artefak yang sangat penting ini kurang terawat. Coba di sini ada struktur batu-batu candi dengan ukuran-ukuran sebagaimana yang ada di lereng Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan ya, semacam teras punden berundak-undak yang di sana, sebagian runtuh memang. Nah, ini membutuhkan perhatian dari kita semua, termasuk ekskavasi dan kelestariannya ya. Ya, semoga kemudian ini nanti ada kedepannya dikelola dengan baik gitu loh. Nah, terutama memang situs-situs bersejarah seperti ini. Nah, makam Eyang Wadak sendiri itu juga bentuk teras punden berundak-undak menghadap ke arah barat gitu ya. Juga ada beberapa makara, yaitu semacam pipi tangga candi gitu ya. Nah, di sini ada 2 batu besar yang menyerupai gerbang, yang di tengahnya ini memang juga balok-balok batu candi seperti ini. Nah, ini balok-balok batu candi, beberapa teras menuju ke area yang lebih suci di sana. Artinya memang diduga ada di sini adalah cukup luas sebuah kompleks karesian pada masanya gitu ya. Nah, dengan beberapa situs pemujaan, persajian, altar persajian, termasuk kemudian pemujaan pada puncak gunung itu sendiri ya, namanya Parwata Girinata. Termasuk kemudian raja-raja Majapahit akhir juga banyak menggunakan gelar gunung. Karena gunung pada masa prasejarah juga dianggap suci, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, para dewa juga, dan memang sebuah puncak yang dianggap memang suci, tinggi. Nah ini banyak raja-raja Majapahit, misalnya Girindra Wardana Dhyarana Wijaya menggunakan giri atau gunung. Giri Sahwardana, kakek dari Girindra, juga menggunakan nama gunung Sunan Giri. Nah, ini juga memiliki Pandeto Enggiri, Pandeto yang ada di gunung gitu ya. Nah, itu juga gelar dari Sunan Giri. Banyak masa-masa Majapahit itu menggunakan giri. Misalnya Ken Arok sendiri itu bergelar Girinata ya, Girinata, sang Girinata ya. Nah, terus di sini coba kita menghormati sebuah makam yang di dalamnya memang masyarakat memberi nama makam Eyang Wadak ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya, di sini ada beberapa simbol ya. Di sini memang Makara, yaitu pipi tangga candi. Makara sendiri di sini ada mahkota bunga teratai. Bunga teratai artinya memang kebijaksanaan ya.
serta mungkin asana atau tempat duduk para dewa gitu ya. Artinya memang sebuah simbol kebijaksanaan ya, sebuah peradaban. Kemudian di atasnya memang ada semacam lengkung, lengkung apa namanya, sulur lengkung, artinya memang sebuah simbol keabadian, serta dua simbol namanya namanya Nawaruci ya, Nawaruci atau Bimaruci. Bimaruci artinya memang di dalam diri manusia yang simbol yang besar itu, di dalamnya itu ada Dewa Ruci yang kecil itu. Artinya ada pada cerita Dewa Ruci itu kan Bima diutus Maharesi Drona untuk mencari air amerta. Kemudian meskipun keluarga dan ibunya itu mencegahnya agar tidak kemudian berangkat menuju air amerta, tapi Bima itu nekat berangkat sampai mengarungi samudra, bertarung dengan ular naga sampai di dalam samudra. Kemudian muncul dari dalam telinga Bima ini sosok Bima yang sangat kecil mungil yang memberi wejangan kepada Bima, yang artinya adalah sesungguhnya kebenaran sejati itu ada di dalam dirimu sendiri ya. Itu kemudian inti dari ditarik kesimpulan inti dari manunggaling kawula Gusti. Jadi di sini ada banyak memang masa-masa akhir Majapahit itu perkembangan falsafah manunggaling kawula Gusti ya, serta kemudian beberapa relief diduga katak bengkong, artinya memang ilmu kekebalan. Artinya memang di samping kemudian para brahmacarin yang datang ke sini untuk mencari ilmu dharma, itu juga ilmu kanuragan gitu ya. Bentuknya memang juga semacam teras punden berundak-undak. Ada 3 teras. Teras pertama ini memang dalam filosofi kunonya disebut Burloka ya, area bawah. Kemudian area tengah disebut Buarloka ya. Kemudian area paling suci di atas adalah Swarloka ya, Swarloka. Jadi filosofinya seperti itu ya. Semoga kemudian hal-hal seperti ini itu bisa terperhatikan ya dengan baik gitu ya. Kemudian memang cungkup-cungkupnya ini sudah mulai reyot ya, butuh perhatian dari kita semua. Terus kemudian ya batu-batu candinya memang situs-situsnya juga luar biasa sekali, dan ini bisa saja kemudian kedepannya itu sebagaimana situs Gunung Kawi gitu ya, itu bisa dikembangkan seperti itu ya. Nah, seperti itulah kemudian jejak-jejak peradaban Bukit Puyang ini, yang merupakan pada masanya memang sebuah karsian, tempat para pensiunan pejabat-pejabat tinggi Majapahit kemudian menyempurnakan catur asrama. Jadi pada masa kerajaan Majapahit atau tradisi kuno itu dalam kehidupan itu dikenal dengan 4 catur asrama, yaitu era anak-anak dinamakan brahmacara, yaitu area kondisi harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya pada masa usia anak-anak ini, namanya brahmacarin atau brahmacara. Kemudian setelah ilmu itu mumpuni gitu ya, kemudian beralih ke grahasta atau grihasta ya, yaitu tahapan berumah tangga. Tahapan berumah tangga, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada kerajaan ya, kemudian mengelola keluarga, sampai kemudian anak-anak itu sudah bisa mandiri. Setelah itu melanjutkan tahapan ketiga, yaitu wanaprasta, pergi ke hutan, melepaskan segala kemudian ikatan duniawi, kemudian untuk memperdalam dharma, fokus sampai pada masa tahapan keempat, yaitu sunyasin atau sunyasa, yaitu fokus meditasi sampai kemudian menjemput moksa. Nah, ini adalah falsafah hidup pada masa kuno ya, baik itu kemudian ajaran Buddha Mahayana maupun Siwa Siddhanta, juga bahwasanya kehidupan kemudian pada masa itu yang dicari adalah kemoksaan, lepas dari rantai reinkarnasi yang tidak putus, yaitu kelahiran kembali, hidup mati, kelahiran kembali, mati kelahiran kembali yang tidak putus-putus, namanya samsara. Jadi moksa adalah terlepas dari rantai reinkarnasi, kemudian menyatu dengan Brahman. Karena dalam tradisi kuno, ruh atau nyawa ini disebut Atman, yang merupakan percikan dari zat Brahman, yaitu yang Maha Kuasa. Dan yang kehidupan setelah mati yang paling indah adalah menyatu dengan zat yang Maha Kuasa, ya, dengan Brahman. Itulah kemudian tradisi-tradisi falsafah-falsafah kuno yang artinya memang terlepas dari sebuah mitos dan legenda, untuk merekonstruksi bagaimana sih kemudian kompleks pertapaan, kompleks kemudian karsian, dan bagaimana kemudian obsesi menuju kemuksaan berjalan tanpa bekal sampai menuju ke arah puncak Gunung Penanggungan ya. Nah, itu kemudian sampai kemudian moksa. Semoga hal-hal seperti ini memang tetap lestari. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.